Halo sahabat catatan Alfianus dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga tetap sehat, semangat, dan santuy. Ya, saya di sini juga sedang berjuang untuk tetap baik-baik saja di tengah keadaan yang seringkali penuh kejutan. Dan sebelumnya minta maaf kalau konten teman pulang episode 27 ini harus saya buat di tengah keributan, di suasana yang tidak tenang, di suasana yang sunyi. Tapi ya ini sebagai hadiah akhir tahun, ya setidaknya menggambarkan suasana kita di tahun ini teman-teman. Ya, pada teman pulang episode 27 ini, edisi akhir tahun, saya kembali dan mencoba berbagi 1-2 hal yang mungkin saja membangkitkan masa lalu kita bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu yang tetap tinggal di hati, mungkin juga ada yang memilih pergi setelah merasa tak berarti lagi. Ya, tahu bersama para sahabat yang akhirnya harus memilih pergi karena panggilan kerja dan urusan pribadi lainnya. Ya, hal-hal itu yang ingin saya bagikan di sini. Dan mungkin yang akan saya bagikan ini tidak sesuai harapan teman-teman. Silahkan tambahkan sendiri, mungkin mau berbagi cerita di kolom komentar YouTube saya Catatan Alfianus. Teman-teman bisa berbagi cerita di sana sepanjang 2021 ini sebelum menerima kedatangan tahun 2022. Sebelum kita berbagi lebih jauh pada momen ini, saya secara pribadi mau menyampaikan terima kasih berlimpah kepada para sahabat catatan Alfianus yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengar celoteh saya melalui YouTube ini. Maaf, masih banyak kekurangan yang saya miliki. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang saya ciptakan di dalam setiap konten ini atau konten-konten saya sebelumnya. Saya yakin teman-teman sadar akan hal itu, bahwa masih banyak kekurangan yang saya miliki. Tapi dalam keterbatasan itu saya berusaha untuk terus berbagi kepada teman-teman semua semampu dan sebisa saya. Selain menghibur, saya yakin bisa memberikan 1-2 catatan khusus untuk saya secara pribadi dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengar celoteh-celoteh saya. Saya juga sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah dan mau mengizinkan saya untuk memposting karya-karyanya di YouTube saya ini. Saya sekali lagi sampaikan terima kasih banyak atas semua kebaikan itu yang dengan sukarela memberikan karyanya untuk saya bagikan melalui YouTube saya, dan juga beberapa teman saya yang sudah mau meluangkan waktu untuk terlibat dalam YouTube saya, bukan misalnya ya, teman-teman yang sudah membuat rekaman dan kirim ke saya dan saya posting di YouTube saya. Terima kasih banyak untuk semua kebaikan itu, dan maaf saya belum bisa membalas kebaikan teman-teman selain doa tulus penuh ikhlas. Itu saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Harapan saya
Semoga kita tetap menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri dan juga sesama yang ada di sekitar kita. Tetap saling support dengan cara kita masing-masing. Sahabat catatan Alfianus, mari kita mulai dari sini. Antara sadar dan tidak, kita sudah berada tepat di penghujung hari terakhir tahun 2021. Ada banyak proses yang sudah terjadi sepanjang tahun ini. Ya, ada banyak proses yang sudah terjadi sepanjang tahun ini. Ada banyak hal yang sudah terjadi tanpa pernah kita sadari, selain penyesalan. Ada banyak hal yang sudah terjadi selain terima kasih. Ada banyak hal yang sudah terjadi selain tetap jalani sampai akhir. Semua hal yang sudah terjadi itu tentu memberi kesan yang beragam, menjadikan setiap kita tetap berguna dengan cara masing-masing, menjadikan kita manusia yang tetap waspada dan gelisah atas setiap tragedi-tragedi yang kadang tragis. Kehidupan kita hari ini menawarkan banyak hal, memudahkan dan juga kadang menyulitkan. Mudah sekali menuduh dan sulit meminta maaf, lalu lupa berterima kasih. Saya salah satunya. Di media sosial, kita lebih banyak bercerita melalui cacian. Di media sosial, kita lebih banyak mengumbar masalah privat. Di media sosial, jari jemari lebih lincah untuk mengumbar hal-hal receh dan mencuri banyak perhatian. Di media sosial, kita lebih cepat viral melalui hal-hal yang vulgar. Contohnya ada banyak. Ada banyak ya teman-teman. Teman-teman silahkan cek di media sosial lah, baik melalui YouTube ataupun media cetak ataupun media online juga. Teman-teman bisa cek di sana. Banyak hal-hal viral melalui yang vulgar-vulgar. Teman-teman silahkan cek di sana. Tak luput melalui media sosial kita saling menyembuhkan, menguatkan dan saling memotivasi. Kasus-kasus pelecehan seksual, pemerkosaan dan pembunuhan bisa dengan cepat terselesaikan jika para penegak hukum diintervensi oleh netizen. Ataupun hal-hal lain, misalnya dompet yang jatuh di pinggir jalan bisa dibagikan di media sosial, dan bisa yang tuannya yang merasa kehilangan bisa menghubungi orang yang bersangkutan yang sudah memosting atau berbagi di media sosial. Contoh-contoh lain bisa teman-teman temukan sendiri. Tahun ini 2021, tahun penuh kejutan, di mana saya sendiri akhirnya menikah. Banyak yang terkejut. Tahun ini saya menulis dan menerbitkan lagi satu buku kumpulan puisi. Banyak yang terkejut, walaupun banyak yang akhirnya tidak berminat untuk membeli buku itu dan membaca. Semua kita mempunyai terserah, mengagumi,
tidak harus membeli, apalagi membaca karya yang sudah dibukukan. Saya yakin bukan hanya saya saja, teman-teman saya yang di luar sana pasti mengalami hal yang sama. Dan itu hal yang wajar-wajar saja sebenarnya. Tapi itulah yang saya alami di tahun ini, di tahun penuh kejutan. Banyak pertemuan yang melahirkan kerinduan agar bisa bertemu di kesempatan kedua, ketiga, dan bahkan keempat dan kesempatan lainnya. Banyak yang berharap agar pertemuan ini jangan berakhir begitu saja. Tahun ini, 2021, banyak yang luka, banyak yang kecewa, banyak yang sedih dengan keputusan yang diambil secara sepihak. Namun apa daya, manusia pada akhirnya tetap harus menerima semua itu. Sekali lagi, dengan hati yang lapang penuh ikhlas. Lalu, saya ingin bertanya kepada kita, apa yang sudah kita buat selama 2021? Apa yang sudah kita peroleh dari kerja-kerja kita itu? Apa yang harus kita sesali dengan semua kejadian sepanjang 2021? Mengapa harus ada pertemuan jika akhirnya berpisah? Mengapa harus ada dia di antara kita? Mengapa harus ada luka untuk menjadi bahagia? Apakah 2021 terlalu kejam untuk kita yang rapuh? Apakah 2021 terlalu ngeri untuk kita yang selalu tersakiti? Mari kita tutup tahun ini dengan rasa syukur dan terima kasih. Mari kita tutup tahun ini dengan hati yang damai. Mari kita tutup tahun ini dengan hati yang gembira penuh sukacita. Dari saya, catatan Alfianus. Melalui teman pulang, masih ada hari esok untuk kita jalani. Masih ada hari baru yang harus kita lalui. Setiap luka akan ada obatnya. Setiap tangis akan ada tangan yang menyekanya. Setiap tawa pasti ada cerita yang luar biasa. Setiap kita pasti punya jalan untuk melewati semuanya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih, tetap gelisah dan menjadi manusia. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih aduhai. Love and peace. Happy New Year. God always bless us.